Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang luar biasa ini, kami akan mengisahkan kisah Nabiullah, yang merupakan utusan Allah. Nama beliau adalah Idris, dan disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Dalam surah Maryam, ayat 56 dan 57, Al-Quran menceritakan kisah Idris, seorang nabi yang sangat mengasihi kebenaran. Allah telah mengangkatnya ke derajat yang tinggi. Setiap hari, Allah mengangkat semua amal perbuatan Bani Adam, dan pahala dari amal perbuatan mereka diberikan kepada Nabi Idris, tanpa mengurangi pahala mereka sendiri. Inilah anugerah dari Allah, sehingga Nabi Idris berkeinginan untuk memiliki banyak amal perbuatan. Ia adalah yang pertama yang dapat menulis, menjahit pakaian, merawat kuda, memiliki pengetahuan tentang perbintangan, dan mampu berhitung. Oleh karena itu, Nabi Idris mendapatkan amal jariyah. Mengapa ia dinamakan Idris? Idris berasal dari kata darasa, yang berarti belajar. Ia adalah seorang yang tekun dalam belajar. Tentang tempat kelahiran dan pertumbuhannya, ada pendapat bahwa ia dilahirkan di Mesir, tepatnya di Manaf Memphis, dan ia dikenal dengan nama Harmas al-Haramisa dan Asad al-Asad, yaitu singa dari segala singa. Pendapat lain menyatakan bahwa ia dilahirkan dan dibesarkan di Babylon, Irak, dan kemudian ia berhijrah ke Mesir. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Urutan nasabnya adalah Idris, bin Yarid, bin Mihlail, bin Kinan, bin Anusi, bin Nabilah Sits, bin Nabilah Adam. Nabi Idris adalah orang pertama yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril, ketika ia berusia 82 tahun. Pada saat itu, akhlak kaumnya telah rusak. Allah memberikan beberapa kelebihan kepada Nabi Idris. Menurut riwayat dari Al-Imam Ibn Ishaq, Nabi Idris adalah orang pertama yang menemukan tulisan. Ia adalah yang pertama yang bisa menulis. Menurut Al-Imam Abdullah Ibn Abbas, ia adalah seorang ahli menjahit. Ia adalah yang pertama yang bisa menjahit pakaian. Sebelumnya, orang-orang menggunakan kulit binatang sebagai pakaian, tetapi setelah Nabi Idris, mereka mulai menggunakan pakaian dari kain. Ketika menjahit, beliau membaca, Subhanallah. Ia adalah orang yang jujur dan selalu membenarkan apa yang datang dari Allah. Dengan kelebihan-kelebihan ini, sudah cukup bagi orang untuk mempercayai Nabi Idris sebagai utusan Allah. Meskipun usianya 82 tahun, ia diangkat menjadi nabi. Nabi Idris alaihi salam memiliki keistimewaan luar biasa dengan pengetahuan yang mencakup merawat tumbuhan, ilmu perbintangan, dan kemampuan berhitung yang sekarang kita kenal sebagai matematika. Namun, kaumnya tetap menolak mendengarkan dakwah Nabi Idris. Meskipun memiliki mujizat-mujizat seperti itu, sangat sulit baginya untuk membuat orang-orang itu percaya. Menurut beberapa tafsir, Nabi Idris hidup setelah Nabi Adam selama 10 kurun atau 1000 tahun. Namun, dalam buku Qasas al-Anbiya, karya Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Idris hidup bersama Adam selama 308 tahun. Walau alam besawab, Allah lebih mengetahui. Ada satu kisah menarik ketika Idris sedang menjahit pakaian. Seorang laki-laki datang menyamar menjadi seorang pengunjung. Kita tahu bahwa jin dapat berubah bentuk menjadi siapapun yang mereka inginkan. Lalu laki-laki itu membawa sebuah telur dan bertanya kepada Nabi Idris, apakah Tuhanmu bisa memasukkan seluruh dunia ke dalam telur ini? Nabi Idris dengan bijaksana menyadari bahwa laki-laki itu sebenarnya adalah iblis yang menyamar. Namun, Nabi Idris mengundangnya masuk dan mempersilakan untuk bertanya apa saja yang diinginkannya. Iblis merasa bangga dan senang karena merasa berhasil menipu Nabi Idris. Ternyata, iblis tidak menyadari bahwa Nabi Idris mengetahui jati dirinya. Kemudian, iblis kembali bertanya apakah Allah mampu memasukkan seluruh dunia ke dalam telur itu. Nabi Idris yang sedang memegang jarum jahit memberikan jawaban yang mengejutkan. Dia mengatakan bahwa jauh lebih mudah bagi Allah untuk memasukkan seluruh dunia ke dalam lubang jarum ini, apalagi dalam sebutir telur. Tanpa ragu, iblis menusukkan jarum itu ke matanya sendiri, kaget bahwa Idris mengetahui rencananya. Iblis, takut dan terkejut, segera melarikan diri dan menghilang. Nabi Idris melanjutkan pekerjaannya dengan menjahit pakaian, sementara iblis pergi dengan satu mata yang buta. Wallahu a'lam bishawab, Allah lebih mengetahui balasannya. Dalam kitab Jami'ul Ahkam Al-Qurtubi, disebutkan bahwa Nabi Idris memiliki hubungan persahabatan dengan malaikat yang membawa matahari. Terdapat suatu kisah ketika Nabi Idris keluar dari rumahnya dan kulitnya terkena panas matahari yang sangat terik. Lalu, dia berkata, Masya Allah, hari ini matahari begitu panas. Maka,
Nabi Idris merenung dan berpikir betapa sulitnya tugas para malaikat yang bertugas mengangkat dan menjaga matahari. Dengan penuh keikhlasan, Idris berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ringankanlah beban dan kurangi panas bagi malaikat yang Engkau perintahkan untuk menjaga matahari." Tiba-tiba, malaikat penjaga matahari merasakan beban yang lebih ringan dan panas yang berkurang. Malaikat itu pun bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mengapa matahari ini menjadi lebih ringan?" Allah menjawab, "Sesungguhnya hambaku, Idris, telah memohon kepadaku agar meringankan bebanmu." Malaikat tersebut memohon izin kepada Allah untuk bertemu dengan Nabi Idris. Maka, Nabi Idris pun menjadi teman dekat dengan malaikat penjaga matahari ini. Diriwayatkan bahwa Nabi Idris sangat dicintai oleh malaikat, terutama oleh malaikat Israel, malaikat maut. Awal pertemuan mereka berawal ketika Israel turun ke bumi karena merindukan sahabatnya, Idris. Nabi Idris merasa heran ketika sahabatnya datang dalam wujud seorang lelaki yang ceria dan membawa buah-buahan. Nabi Idris tidak dapat mengenali identitasnya. Setiap kali Idris menawarkan makanan, Israel selalu menolak, karena malaikat tidak makan dan minum. Namun, setelah beberapa hari tidak makan, Idris mulai curiga dan akhirnya bertanya, "Siapakah sebenarnya dirimu?" Israel menjawab, "Aku adalah malaikat maut, wahai Idris." Idris pun bertanya, "Apakah kau datang untuk mencabut nyawaku?" Israel menjawab, "Tidak, Idris, aku hanya ingin berkunjung. Aku tidak akan mencabut nyawamu." Lalu Idris berkata, "Selama 4 hari kau berada di sini, apakah kau tidak mencabut nyawa orang lain?" Israel menjawab, "Banyak nyawa yang aku cabut, wahai Idris. Makhluk-makhluk itu menjadi hidangan bagiku, jadi aku mencabut mereka untuk memberi makanan." Terjadi suatu saat, Nabi Idris merenung dan berpikir karena dia berteman dengan malakul maut, malaikat maut, dia berkata kepada malakul maut, "Coba mohon kepada Allah, aku ingin merasakan bagaimana rasanya jika nyawaku dicabut." "Bagaimana rasanya?" Malakul maut menjawab, "Aku tidak akan mencabut nyawa tanpa izin Allah, Idris." Akhirnya, Allah mengizinkan malakul maut untuk mencabut nyawa Idris. Nyawanya pun dicabut. Setelah nyawanya dicabut, Idris merasa sedih karena sahabatnya telah meninggal. Namun, Allah mengizinkan kembali untuk mengembalikan nyawa Idris. Ketika nyawanya kembali dan hidup kembali, Idris berkata kepada Israel, "Malakul maut, wahai Israel, kau adalah sahabatku. Tapi mengapa kau mencabut nyawaku dengan keras?" Malakul maut menjawab, "Wahai Idris, aku belum pernah mencabut nyawa dengan kelembutan seperti ini, hanya untukmu. Kamu merasakan kehilangan itu begitu lembut," kata Idris. Idris merasakan seperti kulit kambing yang diuliti hidup-hidup, dirobek, dan dikupas. Itulah rasanya ketika ruhnya terpisah dari tubuh ini. Merasakan sakitnya kematian ini membuat Idris semakin kuat agar umatnya tidak merasakan hal yang sama. Karena dia sendiri telah merasakan sakitnya sakaratul maut, kelahiran kembali menuju kematian. Meskipun malakul maut mencabut nyawanya dengan kelembutan, Idris ingin agar umatnya dekat dengan Allah, karena dia telah merasakan sakitnya sakaratul maut. Setelah itu, Idris meminta kepada Israel untuk memohon kepada Allah agar diberikan penampakan surga dan neraka. Malakul maut menjawab, "Permintaanmu ini, Idris, sungguh permintaan yang tidak masuk akal. Mengapa kau memintanya?" Idris menjawab, "Aku takut akan azab Allah. Semoga imanku semakin kuat setelah melihat surga dan neraka." Kemudian, para malaikat meminta izin kepada Allah, dan Allah mengizinkan. Secara tiba-tiba, Idris dibawa naik ke langit, dan malakul maut menunjukkan padanya neraka. Melihat neraka, melihat malaikat Malik yang menjaga neraka yang menakutkan dan mengerikan, yang menyiksa orang-orang yang durhaka dan membangkang kepada Allah, Nabi Idris tidak kuat. Ia pingsan saat melihat binatang-binatang yang mengerikan di neraka. Setelah sadar dari pingsannya, Idris berkata, "Wahai Israel, bawalah aku ke surga, segera. Aku ingin melihat surga agar jiwa ini tenang setelah melihat kekejaman neraka ini." Seketika itu, Idris dibawa ke surga. Ketika melihat surga, ia hampir pingsan lagi karena keindahannya. Sungai-sungai yang mengalir di bawahnya membuatnya terpesona. Rasa keindahan surga tersebut tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Ia melihat sungai-sungai yang bening seperti kaca dan pohon-pohon yang batangnya terbuat dari perak dan emas. Ada juga istana-istana untuk penghuni surga dan pohon-pohon yang buahnya dapat dipetik dengan mudah. Sungguh, keindahannya luar biasa. Setelah melihat surga, Israel berkata, "Baiklah, Idris, sudah cukup. Mari kita kembali ke bumi."
Namun, Idris tidak ingin kembali dari surga. Malakul maut menjadi takut karena Idris enggan kembali ke dunia. Lalu, apa kata Allah? Israel, dia sudah ada di sini. Idris telah merasakan kematian dan melihat neraka, dan tempatnya memang berada di surga. Dengan demikian, Malakul maut merasa tenang karena takut dimarahi oleh Allah. Idris tidak ingin keluar dari surga. Setelah itu, ditetapkanlah bahwa nyawa Nabi Idris dicabut di langit keempat. Mulia sekali tempat Idris di langit keempat. Itulah keagungan yang Allah berikan kepada Nabi Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.